Haleluya. Salam Pantekosta ya, biasa kemurahan Tuhan bagi setiap kehidupan kita kalau kita ada di penghujung tahun ini ya. Dalam rangkaian Natal kita, safari Natal kita dengan tema menjadi terang yang menggemparkan, sebuah keinginan dari pemimpin rohani kita, Bapak Gembala, ingin menyatakan bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi terang. Karena kekristenan di tahun 2013 dalam tema Natal menjadi Kristen yang sejati menuntut kita bukan hanya sebuah slogan saja, bagaimana diterangkan dengan rinci bagaimana pengikut Tuhan setiap waktu, setiap hari harus diaplikasikan. Dan di Natal ini dengan tema menjadi terang yang menggemparkan boleh menjadi bagian kita untuk terus ambil bagian di akhir zaman ini. Satu kata yang sangat menggelitik terkadang kita mendengar bagaimana tentang terang. Ini adalah sebuah kenyataan bahwa orang-orang Kristen seperti yang sering kita dengar, bahwa anak-anak Tuhan, perkataan Yesus menjelaskan kepada kita dengan jelas bahwa ketika kita menjadi terang, hendaklah kita menjadi terang adalah sebuah proses yang harus kita hadapi dan harus kita jalani. Mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, kekristenan adalah bagaimana seseorang harus menjadi terang. Nah, di akhir ini dalam rangkaian Natal kita di tanggal 21 ini menjadi terang yang efektif. Tadi pagi Bapak Gembala sudah menyampaikan terang yang efektif itu mengambil satu contoh saja, yaitu terang yang pelitanya selalu menyala. Pelita yang selalu menyala dikatakan sama oleh beliau adalah pertama, pelita itu harus ada minyak menggambarkan urapan. Kedua, pelita itu adalah harus ditempatkan di kaki dia. Dan selanjutnya, karena memang betul, kalau kita harus menjadi terang, kita harus menyala. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak menyala, apa gunanya kita menjadi terang? Nah, terang yang efektif ini boleh kita lihat dalam diri kita. Apakah kita sudah boleh berdampak bagi orang lain? Saya melihat diri saya secara pribadi. Yang kesaksian tadi Pak Doni. Pak Doni itu ada di Merak. Setiap Jumat saya ke sana penginjilan, saya keliling-keliling dan sana. Saya membagikan terang saya bahwa saya orang yang suka PI. Saya sampaikan gitu. Pak Doni juga suka PI. Akhirnya kami datangin ke rumah-rumah, ngumpullah 11 orang ibadah pertama. 11 orang ibadah pertama itu luar biasa kalau di GPDI. Lalu sekarang ada gembala yang jemaatnya 2 sudah cukup gembala. Saya dengan Pak Doni ada 11 orang yang ikut ibadah. Hari Jumatnya ibadah, hari Jumatnya ditutup. Kata itu rumah dia tidak boleh dipakai. Sudah ibadah, katanya ditutup. Nah, tetapi bagi saya mengaplikasikannya. Apakah saya boleh menjadi terang bagi orang lain? Kalau Alkitab berkata bahwa ketika kita tidak mau menjadi terang, artinya kita akan menjadi padam tersendiri. Kalau kita padam, apa gunanya? Seperti ilustrasi yang disampaikan Yesus tentang terang dan garam. Kalau garam, kalau tidak asing, apa gunanya? Kan dibuang dan diinjak-injak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, persoalannya kadang-kala kekristenan itu ada pasang surutnya. Pertama, mungkin ketika dia cinta mula-mula ketemu dengan Tuhan, dia boleh menyampaikan bahwa sesuatu yang bergairah dalam dirinya untuk menginjil, untuk menyampaikan berita, untuk menyampaikan mujizat yang dialami dan lain sebagainya. Tetapi ketika persoalan datang, kehidupan yang mulai tidak nampak sesuatu harapan, sakit penyakit yang disampaikan Pak Doni tadi, mamanya sakit sudah lama. Saya sering berdoa. Biasanya kalau orang tua, biasa jemaat GPDI itu saya tanya, "Mak, gimana? Aku pengen ketemu dengan Tuhan Yesus," gitu kan ya. Pertama kali mau jemaat, saya pengen lihat. Kalau sudah begitu ya kita serahkan. Tapi ke mamanya Pak Doni ini 82 tahun, semangatnya luar biasa. Aku pengen sembuh, sakit lagi, ngedrop lagi, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ketika cinta mula-mula itu ada dalam diri kita,
Cinta mula-mula yang meyakini bahwa kita ini ada di dalam setiap lingkungan kekristenan, akhirnya kita boleh keluar memberitakan Injil, memberitakan segala sesuatunya tentang Yesus, kebaikan Tuhan. Tetapi terkadang yang saya maksudkan tadi, persoalan datang, himpitan datang, banyak hal yang membuat kita menjadi orang-orang yang ogah untuk bersinar. Satu filosofi yang saya banggakan, yang adjustment, kalau terang hanya menerangi diri kita, gak ada gunanya. Ya oke sih, kita enjoy, kita bisa bertemu dengan Tuhan kalau kita dipanggil, karena hidup kita teratur. Tetapi yang ditekankan Yesus adalah pergi, pergi dan pergi. Setahun yang lalu ketika saya dari Lampung dipanggil Om Agus ke sini untuk melayani Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan. Karena dulu saya bekerja di sini, saya suka PI di atas bus. Istri saya di Semarang, setiap minggu saya pulang. Yang saya tunggu-tunggu seperti begitu ibadah sore minggu itu sekitar jam 7 saya nunggu bis di Pasar Sapi pulang. Sebelum itu saya berdoa sepanjang minggu, Tuhan pertemukan saya dengan orang-orang yang ingin mengenal Tuhan. Luar biasa. Dari situ saya boleh melihat bahwa penginjilan mungkin yang selama ini yang saya sampaikan door to door ke orang lain, penginjilan yang paling berhasil adalah penginjilan di atas bus menurut saya pribadi. Karena Pak, di situ saya bisa melihat orang mengakui dosanya, orang mau kembali kepada Tuhan, orang baru tahu, oh iya, Yesus yang mungkin dihina seperti ini, tapi memiliki satu kesempatan yang luar biasa kalau dia boleh mengenal Tuhan. Ada proses. Nah, terkadang yang namanya persoalan untuk melakukan jadi terang yang efektif itu tergantung pada diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menginjak kepada firman Tuhan, ada kata efektif, menjadi terang yang efektif. Seperti tadi pagi dalam kamus besar bahasa Indonesia disampaikan, yaitu ada efeknya. Slide yang ketiga ya, next. Ada akibatnya, ada pengaruhnya. Yang kedua manjur atau mujarab. Yang ketiga dapat membawa hasil dan mulai berlaku. Jadi efektif itu sesuatu yang membuat ada efek, ada dampak. Ketika kita menjadi terang, ada dampak yang ditimbulkan dari terang itu. Ketika kita menjadi garam, ada orang yang merasakan dari apa yang kita lakukan. Ketika kita melakukan sesuatu, ada orang yang diubahkan. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara, saya pernah ketemu dengan seseorang. Saya coba bilang begini, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus menolong, pasti Tuhan Yesus menolong. Saya pulang, orang itu SMS saya, Om, terima kasih ya, saya dikuatkan hari ini. Betul, Tuhan Yesus sangat menolong. Nah, ini yang menjadi pembelajaran bagi saya, bahwa setiap apa yang kita lakukan harus berdampak bagi kemajuan pekerjaan Tuhan, atau mungkin membuka orang lain untuk mengenal Yesus Kristus. Mari kita buka dalam Lukas pasal 11 ayat 36. Lukas pasal 11 ayat yang ke-35 dan 36. Sebelum kita membaca, Bapak Gembala ada ibadah pelayanan di Yogyakarta bersama Angklung Kulintang Junior di Yogyakarta ya. Dalam Lukas 11 ayat yang ke-36 kita akan baca bersama-sama. Sini ada ya. Lukas 11 ayat yang ke-36. Saya mulai dari 35, nanti saya membaca 35, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang ke-36. Lukas 11 ayat yang ke-35 dan 36. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Kayaknya kita berulang lagi ya, 36-nya. 2, 3. Jika seluruh terang dan tidak ada lagi bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita terang dengan cahaya. Alkitab menjelaskan dengan pasti dalam Matius, sebelum kita buka situ, hendaklah kita menjadi terang.
kekristenan itu adalah pilihan. Bapak Ibu Saudara sekarang diperhadapkan dengan satu firman berkata bahwa Yesus, hendaklah kamu menjadi terang, jadilah terang. Boleh menyinari orang lain. Tapi kalau pribadi kita, hidup kita mau merespon dan pilihan kita, ya kita akan ambil. Tapi kalau bagian kita tidak, ya kita akan enjoy saja dengan setiap apa yang kita akan lakukan. Masa bodoh. Nah, kekristenan itu pilihan. Mau menjadi terang yang menggemparkan atau tidak, itu pilihan. Mau menjadi terang yang efektif atau tidak, itu pilihan. Nah, pilihan itu diambil dan ditentukan, tetapi itu mempengaruhi masa depan kita. Kalau hari ini kita pun datang ke gereja sore ini, bangun tidur, mau tidur lagi atau mau mandi ke gereja, itu pilihan. Itu tidak Bapak Ibu Saudara. Mau naik mobil, naik motor, itu pilihan. Mau jalan kaki, itu pun pilihan. Mau pakai baju merah, baju putih, apapun itu pilihan. Nah, kekristenan itu dituntut supaya kita menjadi pelaku yang sesuai dengan firman Tuhan. Ketika terang itu kita berikan kepada orang lain, yang kita pilih untuk menerangi orang lain, untuk menguatkan orang lain. Mungkin terang itu tidak terlalu bersinar terang benderang, tetapi mungkin hanya sebuah lilin di tengah kegelapan, dengan memberi semangat. Mungkin ketika tetangga kita sakit, kita besuk, atau mungkin keluarga kita lagi menghadapi masalah, kita doakan. Mungkin hal-hal yang kecil, tetapi pun itu pilihan. Nah, ada harus dampak, ada sesuatu yang harus kita timbulkan sehingga punya efek. Efeknya adalah sesuatu yang berguna bagi pekerjaan Tuhan. Di ayat ini dengan jelas dikatakan bahwa karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Kalau terang yang sudah ada dalam diri kita, kalau tidak diperhatikan, susah ya. Saya mensinkronkan dengan khotbah dari Bapak Gembala, dikatakan terang itu mau menjadi terang yang efektif adalah ketika pelita itu tetap menyala. Kalau pelitanya padam, sama saja, nggak ada bedanya dengan orang dunia, cuma KTP-nya saja yang sama. Kita melihat bagaimana cara Tuhan bekerja dengan firman-Nya supaya ketika kita memiliki terang itu diperhatikan. Kalau kita tidak memperhatikan terang itu, Bapak Ibu Saudara, saya yakin terang itu akan padam. Mungkin padam dengan keadaan ekonomi, jabatan, mungkin padam dengan keadaan hal-hal yang bersifat duniawi, wanita dan lain sebagainya, jika tidak menjadi contoh. Nah, terang yang efektif adalah ketika kita memperhatikan supaya terang itu jangan menjadi kegelapan. Next, bagaimana menjadi terang yang efektif? Kita buka dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Dalam perikop perjanjian baru ini, lembaga Alkitab menulis Yesus adalah terang dunia. Ya, dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara pun sama ya, Yesus adalah terang dunia. Saya membacanya. Kata Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini penting yang perlu digarisbawahi, bahwa Yesus yang adalah terang memberikan satu pemahaman kepada kita. Kalau kita mau menjadi saksi, mau menerangi orang dengan efektif, kita mau ikut siapa? Yesus kan? Jelas di sini dikatakan bahwa akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kalau orang berjalan dalam kegelapan, pasti dia tidak memiliki keefektifan untuk menjadi terang. Contohnya ruangan ini, kalau gelap tidak ada terang, pasti kesandung-sandung. Kekristenan pun begitu Bapak Ibu Saudara ya. Saya pun belajar untuk menjadi terang yang efektif. Ketika mempersiapkan bagaimana menyampaikan tentang pesan Tuhan kepada jemaat tentang terang yang efektif ini, menjadi bagian saya terus ambil bagian untuk melakukan supaya apa? Pengiringan kita kepada Tuhan akan dikatakan efektif
mengiring kepada Tuhan, kita tidak tinggal dalam terang Tuhan, maka terjadi kegelapan, Bapak Ibu Saudara. Nah, susahnya kalau orang Kristen yang berlatar belakang kita mungkin dari kecil Kristen, mungkin kita sudah naik menjadi terang, akhirnya dalam tengah-tengah perjalanan banyak karena sepele dia meninggalkan Tuhan, ya otomatis berjalan dalam kegelapan, dia meraba-raba. Kenapa mas yang mungkin dikatakan ya orang buta menuju orang buta. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Next. Ada 3 poin dalam ayat ini adalah, pertama, Yesus adalah terang dunia. Ini harga mati. Ini adalah kebenaran yang tidak boleh disangkal, dan kekristenan harus mengakui bahwa Yesus adalah terang dunia. Dan ketika pun kita nanti dipanggil Tuhan, kita pun tetap akan mengakui bahwa Yesus adalah terang, dan Dia dengan wajahnya akan menerangi kehidupan kita. Ini kebenaran yang tidak bisa disangkal. Yang kedua adalah menjadi pengikut Kristus. Ini pun pilihan. Mau kita mengikut Yesus, itu pun pilihan. Mau kita tidak mengikut terangnya, itu pun pilihan. Yang ketiga, tidak dalam kegelapan. Ini pun pilihan juga. Tetapi nilai-nilai kebenaran ini coba menjadi pembelajaran bagi kita di sore hari ini, menjadi terang yang efektif. Terus next adalah pengikut aku. Ini berbicara tentang hubungan. Kalau saya biasanya kalau kerayaan Pak Bekti ngambilin dia, Pak Bekti itu suka ngambilin dulu ya, kan belum tahu namanya waktu saya pertama jadi pengerja. Oh, ke Tegalrejo. Saya sampai hari ini kalau jalan ke Tegalrejo itu kadang kesasar-sasar kalau saudara ya, karena jalannya belum banyak ya. Pak Bekti itu sering nganter ya. Ada balapan, puncak balapan, mulai. Gitu. Kalau saya tidak punya hubungan dengan Pak Bekti, relasi mungkin dia majelis, saya pengerja, masa bodoh. Ataupun saya dengan jemaat yang lain, saya datang ke rumahnya, saya berdoa, tidak ada hubungan. Ya mungkin orang, oh saya kan lagi sibuk, ngapain mau berdoa gitu kan? Kalau tidak kenal, tapi kalau kenal, saya datang ke rumahnya, saya ajak berdoa, oke. Atau mungkin anak kita, kalau saya tidak punya relasi dengan anak saya, walaupun tidak punya relasi aja, kadang saya gendong nggak mau. Ketika saya punya hubungan dengan Adel sebagai ayah dan bapak, sebagai ayah dan anak maksud saya, kadang-kadang nggak mau digendong. Kalau mengikut itu sebuah relasi dengan Tuhan, kita mengiring dengan Tuhan ada hubungan. Saya yakin kita tahu semua ya, bagaimana cara kita datang kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hubungan ini dibuat menangis ya. 1,5 bulan yang lalu saya dipertajam dengan Tuhan tentang hubungan saya dengan Tuhan. Malam saya harus berdoa menangis. Saya bukan pamer doa ya, karena keadaan anak saya. Anak saya nangis jam 8 malam sampai jam 4 pagi tidak bangun-bangun. Kalau Om Samuel sama Om Juli dia pakai headset langsung sini, kan sampingan kan, cuma ada papannya. Anak saya nangis dia pakai headset, hebat. Menangis terus. Saya bawa ke dokter Elizabeth. Dokter Elizabeth sampaikan, ini kena infeksi saluran kecil. Oh memang betul, karena di alat kelaminnya ada bintik-bintik. Saya mengiyakan karena dulu juga pun seperti itu. Sembuh, menangis lagi. Saya yakin ini bukan persoalan sembuh dan tidak sembuh. Ini persoalan saya dituntut bagaimana saya mengikut Tuhan. Persoalan bagaimana saya dikerjai dengan kehidupan saya sendiri. Apakah saya mengasihi Tuhan? Sampai saya mempertanyakan apa yang terjadi. Sebagai seorang ayah begitu ya, kalau melihat anak menangis, sakit begitu ya. Mau kencing sakit ya, keluar itu cuma sedikit ya. Anyang-anyangan kata orang Jawa ya. Keluar sedikit nangis. Sebagai seorang bapak, waduh saya tidak tega. Saya bawa lagi. Kadang kalau jam 2 itu dia bilang, ayo. Karena saya kan sudah pasti berbicara 2 tahun itu, dia bilang, ayo ma, ayo pak, dokter Elizabeth, ayo, biar sembuh. Jam 2 tidak mungkin saya ketok dokter Elizabeth, tunggu paginya jam 5 saya datang. Pagi sembuh.
Ya sama. Infeksi saluran kecil. Ada seorang jemaat yang ajak istri saya, dia pergi ke dokter spesialis anak. Ya sama juga, spesialis anak aja bilang infeksi saluran kecil. Saya rasa dokter tidak salah, memang dengan kondisi seperti itu. Nah yang menjadi pertanyaan, kenapa anak saya sampai 3 kali ke dokter, sebenarnya tidak sembuh-sembuh. Singkat cerita, hari Kamis itu biasa kami yang sering saya umumkan di Bapak Ibu Saudara, kalau hari Kamis semuanya hari Minggu, nanti hari Kamis ada doa pujian penyembahan. Jangan lupa datang ya. Yang datang 100 orang, tapi nolnya belum 1, 10 gitu. Gerejanya besar, yang depan saja. Ibu Gembala khotbah begini, iman seorang perwira, katakan saja kepadaku, maka aku pun akan melakukannya. Karena saya seorang perwira, saya seorang bawahan. Kalau saya ngomong begini, pasti begini. Saya protes waktu itu sedikit. Tuhan, loh aku ini orang yang, kalau saya dengar firman itu ya, saya tempat diri saya sendiri ya. Ketika mungkin Bapak Ibu Saudara di Rayon, dimanapun, dengan firman atau lewat Facebook yang status itu, saya tempatkan begini. Loh Tuhan, saya ini kan sudah beriman. Saya ini mengiring Tuhan. Saya melihat dengan kepala mata saya sendiri, mungkin waktu umur 22 tahun saya hampir mati, Tuhan sembuhkan. Saya melihat penyertaan Tuhan luar biasa. Saya protes. Sebenarnya apa yang terjadi? Kok saya harus dikasih tetap beriman? Saya beriman. Karena waktu itu dalam 1 bulan saya lagi menyiapkan tema khotbah tentang hidup bagi Tuhan. Nah, salah satu poin hidup bagi Tuhan itu adalah iman yang diperbaharui. Saya teringat lagi dengan kata-kata iman yang diperbaharui. Dan hari itu saya menangis di depan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya mau iman saya diperbaharui. Saya mau iman saya diperbaharui. Saya mau relasi saya dibuat terus meningkat kepada Tuhan. Saya berdoa dan berdoa dan berdoa, malamnya saya berdoa, pokoknya Tuhan, saya tidak mau lagi lihat anak saya menangis karena sakit kencing. Cuma gara-gara kencing aja menangis. Jadi syukur ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau Bapak Ibu Saudara sekarang bisa kencing itu puji Tuhan, haleluya. Kalau nggak sakit, luar biasanya Tuhan ya. Jumat paginya, anak saya lagi main-main gitu ya, nangis nih, mau pipis. Ini yang sakit sambil tunjuk-tunjuk tuh. Saya angkat ke kamar mandi, dia ngeden kok, ngeden gitu, sakit gitu kan ya. Dia ngomong sakit pak, sakit. Coba saya lihat aja begini, seperti nanahan. Waduh. Hari itu saya sebagai seorang bapak punya anak pertama umur 2 tahun, lihat maaf, ini kelihatan saya waktu itu seperti nanah. Saya menangis di situ, Tuhan. Ya wajar saudara, apa salah saya? Kenapa anak saya harus seperti itu? Kalau saya tidak ada hubungan lagi, mungkin tidak ada relasi dengan Tuhan, ampuni saya. Saya panggil istri saya waktu masih ngepel, ayo Pak, kita lihat ini kelihatan keluar nanah. Ambil senter, pakai HP. Ketika disenterin Bapak Saudara, ketika dibuka kakinya, keluar batu ginjal itu sebesar kacang tanah. Saya heran Bapak Saudara. Jadi saya tahu anak saya kencing batu itu baru hari Jumat pagi. Jadi selama ini kencing sakit itu karena batu itu. Saya tanya ke dokter Elizabeth, wah ini mujizat tuh. Ke dokter Anes, saya bawa ke dokter, ini mujizat. Nggak mungkin. Sebesar kacang tanah itu. Orang kacang hijau aja sakit bukan main. Nah anak saya umur 2 tahun bisa punya kencing batu, bisa batu ginjal bisa sebesar kacang tanah. Dan hari itu saya dibuat tersenyum dan dibuat tersanjung oleh Tuhan. Bahwa Tuhan yang kita sembah, bahwa Tuhan pribadi yang saya akui dalam hidup ini, Dia menyatakan mujizatnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini realita. Bahwa ketika relasi kita terus dipertajam dan terus dipertajam, mungkin ada masalah, ada sesuatu yang saya alami 3 minggu, 4 minggu saya tidak tidur menemani anak saya. Tapi itu yang membuat saya mulai, oh ya Tuhan, bahwa Tuhan sampai hari ini sanggup melakukan mujizatnya. Tuhan sampai hari ini pun sanggup memberikan solusi kepada setiap orang yang berharap dan bersandar kepada Dia. Ini pengertian tentang relasi. Kalau kita mau efektif menjadi terang, Bapak Ibu Saudara, pertama adalah kita memiliki hubungan relasi dengan Tuhan. Tanpa relasi, tanpa hubungan akrab dengan Tuhan, maaf Bapak Ibu Saudara,
tangan seperti tong kosongnya di dunia. Tak ada ungkapan. Walaupun kita orang Pantekosta, saya boleh dibukakan begitu pentingnya hubungan dengan Tuhan itu. Kalau tadi saya di PPA, di Bandungan, saya pimpin retreat di Bandungan, saya coba menerka anak-anak ini, siapa yang setia dengan Tuhan, yang baca Alkitab, yang doa pagi. Anak-anak aja kadang-kala dia tidak melakukan doa pagi karena dia melihat orang tuanya. Wong tua doa pagi, mau aku doa pagi. Wah, begitu pentingnya teladan ya. Saya ambil kesimpulan ya. Teladan orang tua di rumah itu penting sekali, walaupun itu anak-anak 9 sampai 12 tahun. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara membangun hubungan dengan Tuhan hari-hari ini? Apakah kita hanya rutinitas doa pagi? Atau sesuatu yang mungkin kita capai dengan pekerjaan pelayanan? Tapi melalui firman hari ini menegur saya, menguatkan saya, mungkin Bapak Ibu Saudara boleh belajar untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Tanpa hubungan dengan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, nah, membangun mengikuti itu adalah hubungan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ini berbicara tentang pengabdian kita, dedikasi kita. Nilai esensi kekristenan adalah kita mengabdi kepada Tuhan. Karena kita hamba. Karena kita ada orang-orang yang ditebus. Kita menjadi orang-orang yang dipilih Tuhan. Dari kegelapan menjadi terangnya yang ajaib. Ini yang harus menjadi bagian kita, bahwa kekristenan itu adalah sesuatu yang harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kita adalah hamba, milik yang punyanya Tuhan. Sebagai anak-anak kita memiliki janji kebenaran, janji keselamatan, janji hidup yang kekal. Membangun hubungan relasi dengan Tuhan diperlukan sepenuhnya adalah ketika kita memiliki kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Nah, di dalam relasi itu Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara membangun relasi mungkin yang jomblo-jomblo ini, Om Juli ini kan jomblo ya, doanya ini kalau saya dengar ya begini, Tuhan, saya ingin dapat orang Siloam gitu ya. Kalau dia tidak membangun relasi mungkin dengan pemuda atau mungkin dengan orang lain, dia tidak akan pernah bisa. Nah, selain itu pun percaya ya, percaya. Nah, di dalam membangun mungkin Bapak Ibu Saudara yang kita ingat lagi kalau masa-masa pacaran yang sudah suami istri, di dalam membangun relasi itu pun ada suatu proses, ada keegoisan, ada hal-hal yang membuat kadang kita, aduh Tuhan, kok seperti ini. Saya kalau cerita dulu terlalu sering tersakiti hati saya, tentang membangun relasi itu. Saya sudah serius, tapi tersakiti gitu kan ya. Saya sudah serius, tapi tersakiti, tidak apa-apa. Tapi kalau kita membangun dengan nilai-nilai relasi hubungan itu dengan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran. Kalau mungkin bisa diartikan, aku penghalang. Di tempatku ini ada kesembuhan, di tanganku ini ada berkat, di hidupku ini, kata Yesus berkata, ada semua yang kau butuhkan. Sehingga Filipi 4:19, Allah akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan. Ini menjadi bagian kita yang penting, bagaimana relasi itu harus selalu percaya dan percaya kepada Tuhan. Pertolonganku datangnya darimu, kau telah memikat hatiku. Ya mungkin kita menyanyi seperti itu ya, lagu baru ya, yang dinyanyikan. Tetapi ketika ada masalah, ya mungkin seperti saya kemarin, saya harus mempertajam bahwa saya percaya Yesus yang saya sembah sanggup melakukan mujizat. Yesus yang saya sembah sanggup memberi solusi. Yesus yang saya sembah sanggup memberkati hidup saya. Kepercayaan itulah yang harus kita miliki. Nanti di saat kita menjadi terang yang efektif, kita boleh bersaksi pada orang lain. Saya bersaksi pada orang lain, kepada teman-teman. Kalau saya ke rumah sakit, kadang-kadang kalau sebesar jemaat yang di sampingnya pun sakit gitu aja. Saya tanya, sakit apa? Gitu. Ngobrol-ngobrol, kayaknya ya sudah. Saya bersyukur ya Bapak Ibu Saudara, dulu waktu tsunami Aceh itu
Saya pernah sakit, mata saya ke dalam itu lantok, jadi mungkin bobotnya 30 kilo. Jadi menjelit gimana? Dan hampir putus asa. Tetapi ketika Tuhan memberi kesembuhan, sama dengan orang-orang yang sakit, saya bisa menginjili. Saya dulu pernah ngalami loh kayak gitu. Saya hampir mati, napas saja sudah susah. Kayak kucing itu dulu saya. Kalau saya dibandingin kekurangan Tuhan, itu boleh saya saksikan. Terang yang efektif itu adalah ketika kita memiliki relasi kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dan kita boleh membagikan kesaksian kepada orang lain. Terus, terus dalam Yohanes 3 ayat 25, Yohanes 3 ayat 21, next, Yohanes 3 ayat 21. Kita baca ayat ini karena saya tidak tulis di LCD, di PowerPoint. Yohanes 3 ayat 21. Saya membacanya. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Sekali lagi, barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Jadi kekristenan itu tidak perlu khawatir ketika dia melakukan yang benar, bukan yang baik, yang mungkin sering dijelaskan oleh Bapak Gembala. Ketika dia melakukan yang benar, sesungguhnya itu sudah menyatakan dirinya ada dalam perbuatan dalam Tuhan. Sehingga setiap orang yang melihat diri kita akan tergenapi dalam Matius 5, akan memuliakan Bapa. Ketika membangun relasi dengan Tuhan, kita melakukan yang terbaik dalam setiap perbuatan-perbuatan kita, Bapak Saudara. Kita sedang memuliakan Tuhan. Kita sedang meninggikan nama Tuhan. Jelas di sini dikatakan bahwa supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita memiliki perbuatan, tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan, menjadi batu sandungan. Kita sebagai anak Tuhan dalam perusahaan, ketika kita tidak memiliki satu pengertian yang pasti tentang kebenaran firman Tuhan, kita menjadi batu sandungan. Tapi kalau kita melakukan benar, kita datang kepada terang dan nyata bahwa perbuatan-perbuatan kita dilakukan dalam Allah. Sehingga kekristenan itu dituntut ketika kita melakukan aksi, ketika kita melakukan action kita, melakukan perbuatan-perbuatan kita, orang lain terberkati. Bapak Gembala itu sering menugaskan saya untuk menjadi badan panitia badan kerjasama antar gereja, seperti bakti sosial, kayak pasar pengelolaan Polres. Itu kawan kerja Bapak Saudara, waduh, luar biasa sekali. Cari dana, yang mungkin ada seksi cari dana. Pokoknya semuanya harus kerja dan sebagainya. Tapi saya senang di bidang sosial dan lain sebagainya. Supaya apa? Ketika kita melihat perbuatan kita di jalan Tuhan, orang lain terberkati. Oh iya, orang Kristen seperti ini, anak Tuhan seperti itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, menjadi terang yang efektif adalah yang kedua, menikmati ujian. Dalam Yakobus 1 ayat yang ketiga, Yakobus 1 ayat yang ketiga, Yakobus 1 ayat yang ketiga. Saya membaca begini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan untuk tak kekurangan suatu apapun. Ayat ini menjelaskan kepada kita, kalau kita mau menjadi terang yang efektif, ketika permasalahan datang, kita menikmati ujian itu, memahami ujian itu, supaya kita menjadi terang yang efektif ketika kita menceritakan tentang perbuatan Tuhan. Dikala kita ada dalam keadaan lembah bayang-bayang mau, mungkin dalam kebangkrutan,
dalam setiap hal yang mungkin kita terintimidasi, ketidakmampuan kita untuk bertahan hidup pun, kalau kita menikmati itu ujian, dan ketekunan itu boleh membawa kita pada satu titik sehingga kita dipenuhi oleh Tuhan, tidak berkekurangan, tidak menjadi cacat dan celah, menjadi tenang yang efektif. Coba kalau Bapak Ibu Saudara memiliki masalah yang mungkin yang lalu-lalu, memiliki masalah dan Anda tidak menikmati itu ujian, Anda tidak menikmati itu yang namanya persoalan-persoalan yang dihadapkan oleh Tuhan, ngelokrok. Ketika ngelokrok tidak jadi berkat, ketika tidak jadi berkat jadi batu sandungan, dan ketika menjadi batu sandungan, orang akan menjelek-jelekan kekristenan. Dalam 1 Korintus 13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan akan memberi solusi. Orang yang menikmati ujian itu adalah tahu ketika memiliki penyataan-penyataan daripada Tuhan lewat firman-firman yang kita dengar. Ketika pencobaan itu datang, kita tahu bahwa ada jawaban daripada Tuhan. Setiap masalah yang diperhadapkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, yang termasuk pada diri saya sendiri, Tuhan pasti memberikan solusi. Setiap tantangan yang diberikan kepada kita, setiap tantangan yang diperhadapkan, persoalan sakit penyakit yang dihadapkan kepada kita tahu bahwa Tuhan memiliki jawabannya. Tuhan memberi solusi. Ini kan nilai-nilai kebenaran yang harus kita terima. Bagaimana kita menjadi terang kalau kita diperhadapkan dengan setiap hal yang tidak mengenakan, sehingga kita mulai seperti istri Ayub. Bagaimana kita akan menjadi terang yang efektif, tetapi ketika persoalan datang, kita seperti Yudas. Nah, karakter-karakter itu kita harus salibkan, saudara. Saya kadang-kadang sudah terberkati ya dengan jemaat-jemaat Tuhan, ya, jemaat Siloam yang sering disampaikan tadi dalam kesaksian Pak Doni, walaupun jauh, dan saya mengunjungi sering melayani di sana, walaupun satu jiwa. Kalau Bapak Ibu Saudara sakit, nggak apa-apa, nggak bisa datang pas perjamuan kudus, SMS ke saya layani Bapak Ibu Saudara dengan perjamuan kudus. Sakit loh ya, bukan dari luar kota, nanti tidak datang yang sakit, kami layani. Nah, Bapak Ibu Saudara, dengan keadaan-keadaan jemaat yang seperti ini, mungkin dengan keadaan-keadaan yang, tapi saya kadang terberkati. Ya apa-apa Om, saya pasti sembuh. Imannya itu toh, saya pasti dikuatkan. Nggak apa-apa Om, pasti Tuhan tolong. Kan kalau usaha itu kan dari kecil, betul saya bilang semua usaha kan dari kecil, tidak ada yang dari besar. Orang-orang yang mungkin saya sering, kalau saya lagi kerja tugas itu ya, tentang kalau sekolah teologi ini, kadang-kadang ini ada teman saya Pak Herman, pusing kepala saya ini. Jadi harus setiap tugas itu harus diaplikasikan ke jemaat. Kalau namanya tugas tentang persepuluhan, saya cari orang-orang yang suka bayar perpuluhan. Apa sih faedahnya ketika mau bayar dan tidak bayar? Apa sih dampaknya ketika mau bayar dan tidak bayar perpuluhan? Atau mungkin tentang doa, saya sampai ke jemaat-jemaat. Kalau doa itu apa sih nilai-nilai plusnya? Nah, begitu saya dengan jemaat Bapak Ibu. Ketika menghadapi persoalan-persoalan yang saya cerita, ada yang lewat SMS, ada yang lewat telepon, tidak mengapa. Kadang pun saya sudah cerita dengan orang-orang yang saya butuh didoakan, saya butuh dikuatkan juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua adalah menikmati ujian. Ya. Yang ketiga, bagaimana kita menjadi terang yang efektif adalah menjadi pelaku firman. Saya sinkronkan dengan khotbah Bapak Gembala tadi pagi. Kalau orang itu
Ketika ada pelita dan dia tidak menerangi orang lain, ketika dia tidak melakukan perbuatan, atau mungkin dia jadi pelita dan dia diam di rumah saja dan tidak melakukan kesempatan itu, dia tidak mengambil kesempatan itu, dan ada gunanya. Begitu juga dengan kekristenan sore hari ini. Ketika kita memiliki relasi dengan Tuhan, yang kedua kita menikmati setiap ujian yang diberikan kepada Tuhan, dan yang ketiga kita menjadi pelaku firman Tuhan, saya yakin terang kita pun akan efektif kepada orang lain. Tidak ada yang mendakwah diri kita. Ketika kita bekerja sebagai seorang sales marketing, ketika kita bekerja di perkantoran, tidak ada yang mendakwah diri kita tentang uang perusahaan. Iblis pun tidak akan membuat kita menjadi orang yang hukum ketika kita bertemu dengan kejujuran orang lain. Karena apa? Kita jujur. Di saat kita melakukan firman Tuhan, itu bukan berarti kita lagi menyuap Tuhan untuk sesuatu berkat yang mengalir, tidak. Tetapi ketika kita melakukan firman Tuhan adalah bukti bahwa Yesus yang lahir dan mati, yang sudah menyelamatkan hidup kita. Kita harus kerjakan bagaimana Tuhan sudah mengasihi kita dan kita memberikan kepada Tuhan adalah dengan cara melakukan firman Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ke-21 dikatakan, kalau kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan, kita kaitkan dengan terang yang efektif ini, menjadi penipu. Bapak Ibu Saudara pernah ditipu ya? Sakit nggak? Sakit sekali. Ditipu. Apalagi yang itu diri sendiri. Waduh, semakin sakit. Kalau ada orang yang berkata bohong, yang mungkin berkata tidak benar, saya tidak menjudge hal itu, oh kamu bohong, benar. Karena kan dia berbicara dari satu sisi. Kecuali kalau ada dua sisi di situ baru saya teruskan. Tetapi kalau orang kesukaannya bohong, menutupi kebohongan dengan kebohongan, ya akhirnya ya seperti itu hidupnya. Tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan. Nah, apalagi kita menipu diri kita. Sudah menipu Tuhan, menipu orang lain, menipu diri kita. Wah, susah. Pasti alamatnya kita tidak akan menjadi terang yang efektif. Tidak menjadi terang yang berdampak, atau nggak efek kata orang. Nggak efek, kekristenanmu tidak efek, tidak ada dampaknya. Kamu hanya seperti itu, seperti itu. Saya sering terkagum ya, dengan teman-teman saya yang di bidang pelayanan. Hanya karena datang saja, hanya datang saja itu di rumah, salaman dan sebagainya, dia berbuat baik, orang bisa percaya Yesus. Ngumpul-ngumpul pria di rukun keluarga, di RK, di RT, di RW, hanya ngumpul saja. Saya cerita, itu bisa menjadi ladang kita bersaksi. Orang bisa saja terima Yesus. Sehingga tujuan kita adalah menjadi terang efektif. Nah, Yakobus 1 ayat yang ke-25, Yakobus 1 ayat yang ke-25, dua ayat terakhir saya membacakannya. Ini yang sering kita lakukan ya. Yakobus 1 ayat ke-25, kalau kita tidak bertobat ya susah. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, Yakobus 1 ayat 25, meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ketika meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, melakukan firman Tuhan. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi sungguh-sungguh melakukan, maka ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, kita akan berbahagia dengan apa yang kita lakukan. Tempo hari waktu saya sering berkelakar gitu ya, dengan teman-teman di kampus. Kalau buat judul skripsi gini kemarin,
kadang masih kita buat skripsi adalah penginjilan di kota Sempit. Karena orang Kupang, orang Jawa Timur sampai situ, dia pengen tahu tempat konstitusi, yaitu di Sempit. Walaupun saya nggak pernah ke sana. Dulu ke sana itu waktu itu woro-woro itu. Oh yo, ada bahasa di Polres Salatiga, di stop, nggak boleh masuk di arah mana. Tapi saya tidak Polres Salatiga, teriak, oh iya silakan masuk Pak. Ada juga teman saya yang bilang begini, bagaimana kita membuat skripsi berjudul adalah peningkatan jemaat, keuangan jemaat dengan berkunjung ke Gunung Kawi. Ini kadang-kadang memang agak senol-senol ya orangnya. Agak sedikit apa ya? Masa meningkatkan jemaat keuangannya harus pergi ke Gunung Kawi? Ya kadang sebagai guyon lelucon. Tetapi kalau itu dilakukan oleh orang Kristen, saya mengambil PDI ya. Kalau itu dilakukan oleh orang Kristen yang setia, kalau ibadah dia dengan firman Tuhan, ketika pujian dia angkat tangan, dia menangis. Tetapi kalau dia pergi ke Gunung Kawi dengan cara menyembah, ya tidak bisa melakukan kepada firman Tuhan. Saya kira ini hal yang konyol, Nah, di sini dikatakan penting sekali bagi kita ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Senang tidak senang, suka tidak suka, baik waktunya atau tidak baik waktunya, ketika kita diperhadapkan dengan firman Tuhan, kita lakukan dan kita akan berbahagia dengan perbuatan yang kita lakukan. Yang terakhir dalam Roma 14 ayat yang ke-19. Roma 14 ayat yang ke-19. Roma 14 ayat yang ke-19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Nah, untuk menjadi pelaku firman Tuhan itu Bapak Ibu Saudara, kita harus mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera. Kalau kita melakukan hari itu kita melakukan yang tidak mendatangkan damai sejahtera, ya berarti kita tidak melakukan firman Tuhan. Ketika kita ngobrol, ketika kita bekerja, dan orang lain tidak damai sejahtera dengan perbuatan kita, itu orang Kristen seperti itu. Ya kita tidak dalam koridornya firman Tuhan. Kita ada dalam luar firman Tuhan. Bagian dari ketika kita melakukan firman Tuhan adalah sesuatu yang dikatakan berguna untuk saling membangun. Ketika saya melakukan berbicara, itu membangun orang lain. Ketika saya berbicara, berkata-kata, itu membangun orang lain. Ketika saya mengerjakan sesuatu di kantor, dimanapun, itu membangun orang lain. Dan itu yang paling berguna. Kita mesti terangkan. Mari pemain musik. Bapak Ibu Saudara, saya undang pemain musik. Ketika kita menjadi terang yang efektif, diperlukan kita memiliki relasi yang benar. Ketika relasi itu ada, pasti proses hidup ini ada yang namanya ujian, ada yang namanya rintangan-tantangan. Tetapi di saat kita percaya, kita menikmati ujian daripada Tuhan yang sanggup memberikan solusi itu, kita share orang lain terang kita bukan. Dan di saat kita melakukan firman Tuhan, kita datang di sini kan untuk dengar, menyembah Tuhan dan dengar firman Tuhan. Saya pribadi mendengar bagaimana suara Tuhan baru saya dengar